Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Inside Number. Ya, pemirsa, pemulihan ekonomi Indonesia tahun ini memberi dorongan besar pada sektor logistik, sebuah industri yang memegang peranan penting dalam rantai pasok nasional. Namun di saat aktivitas distribusi meningkat, tantangan klasik tetap menghantui. Di Indonesia, beban biaya logistik masih sangat tinggi. Menurut Kementerian Perhubungan, rasio biaya logistik nasional mencapai 14,29% dari PDB. Pemerintah pun telah memasang target ambisius menurunkan rasio ini menjadi 12% pada 2029 dan jangka panjang hingga 8% pada 2045. Teknologi digital terutama Internet of Things menjadi salah satu pilar kunci untuk merealisasikan efisiensi ini. Dengan IoT, perusahaan logistik bisa menggunakan sensor pintar, GPS, dan sistem manajemen armada untuk memantau kendaraan, mengoptimalkan rute, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan memangkas waktu layanan. Sementara itu, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan juga terus positif. Digitalisasi logistik diproyeksikan menjadi salah satu mesin utama untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional. Namun, transformasi digital ini tidaklah mudah. Masalah keamanan data, interoperabilitas perangkat, dan kesiapan UMKM untuk teknologi masih menjadi tantangan nyata. Dan saat ini kami akan membahas aspek strategis dari perkembangan IoT di sektor logistik Indonesia, peluang bisnis, dan bagaimana ekosistem digital bisa mendorong efisiensi yang signifikan. Bersama Alam Syacang, Direktur Utama dan juga pendiri PT Sumber Sinergi Makmur Tbk. Terima kasih Pak Alam Syah sudah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Sama-sama Mas, terima kasih sudah mengundang di sini. Baik, terkait dengan digitalisasi logistik dalam 2 tahun terakhir, ini kan memang pemerintah sudah menargetkan sejumlah angka-angka. Lantas apa saja sebenarnya faktor utama yang bisa mendorong percepatan adopsi teknologi IoT di sektor transportasi untuk mendukung dan mengejar tadi target dari pemerintah untuk logistik? Ya betul, jadi kalau sedikit bercerita agak ke belakang ya Mas, kalau logistik itu mereka menggunakan teknologi IoT, kalau awal-awal itu adalah lebih ke arah security, takut hilang. Nah seperti itu. Jadi GPS tracker ini orang beli kalau pada awalnya adalah untuk keamanan. Tapi memang kalau kita flashback lagi, mundur di awal, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, memang curanmor lebih lebih marak ya ketimbang hari ini. Hari ini kan sudah mulai agak menurun, karena mungkin dari sistem surat menyuratnya juga, seperti BPKB, STNK yang sudah tidak mudah untuk dipalsukan atau lain-lain seperti itu. Lalu tingkat ekonomi juga kan dulu sama hari ini jauh lebih baik. Jadi ya pasti orang untuk melakukan tindak kriminal sudah mulai agak berpikir seperti itu. Nah, makanya muncul satu peluang untuk security kendaraan bermotor. Mereka salah satunya pakai GPS tracker. Nah, tapi makin ke sini, terutama titiknya 2015, itu kayak logistik seperti muncul yang GoBox ya, terus ada Gosen, itu kan juga termasuk logistik untuk motor dan lain-lain. Mereka itu lebih butuh di datanya Mas sekarang. Nah, makin ke sini, makin terperinci lagi, mereka sangat butuh datanya, makin spesifik. Jadi fungsi untuk security itu malah makin kecil sekarang. Jadi orang kalau berpikir, wah truknya banyak nih, misalnya Mas punya truk 100 di bisnis logistik, udah nggak khawatir hilang. Kayak gitu, karena mungkin juga banyak biro jasa seperti dalam tanda kutip mata elang bisa bantu cari kalau ada yang hilang dan lain-lain. Mereka lebih concern ke bahan bakar saya kepake berapa banyak ya. Ini pengiriman konsumen maunya cepat. Nah, didukung dengan industri logistik kita ini kan kalau menurut pengalaman saya, itu kebanyakan family business Mas. Yang sifatnya korporasi itu ya tidak sebanyak dengan yang family business. Nah, kalau family business umumnya sekarang udah mulai masuk generasi kedua. Jadi generasi kedua ini mungkin udah sekolahnya lebih pintar, di luar negeri mungkin juga, mereka udah berpikir bagaimana ya mengelola armada ini biar lebih ringkas, lebih mudah juga, tapi semua budgetnya terkendali. Nah, mereka udah berpikir teknologi GPS. Nah, GPS tracker ini bisa masuk di sana. So, percepatan ini dibantu banget sama generasi-generasi kedua seperti itu. Lalu juga bicara bahan bakar kan makin ke sini, bahan bakar zaman dulu kan tidak semahal hari ini. Iya. Kan seperti itu, inflasi juga mungkin, kan ongkos kerja juga naik. Nah, artinya mereka sudah melihat bahan bakar ini sebisa mungkin efisien. Karena apa? Ada tuntutan pelanggan, Mas. Pelanggan ini kan misalkan Mas punya pabrik, katakan pabrik air minum. Saya vendornya nih. Mas kan mau pilih vendor, pasti kan nggak pilih saya doang. Iya. Pitching dong.
pitching di 10 vendor nih. Sekarang salah satu yang Mas bisa tentukan vendor mana yang menang kan salah satunya penawaran harga. Nah, dari 10 vendor ini mereka kan harus berhitung. Kira-kira sekali angkut Jakarta Surabaya air minumnya Mas berapa duit ya ongkosnya ya. Oke. Nah, mereka harus berhitung. Tapi kalau seandainya hitungan mereka meleset ternyata dengan yang ada di lapangan itu berbeda, nah ini jadi masalah. Nah, alat IoT ini mulai membantu dan kebetulan memang dari sisi perusahaan kami ada jual produk yang untuk memonitor bahan bakar secara real time dengan teknologi ultrasonic dan ini luar biasa sekali karena bukan cuma mobilnya yang mahal, itu kan sekali investment, spare partnya juga mahal, ya beberapa tahun sekali gantilah, bannya juga mahal, tapi yang ngebul tiap hari ini BBM, gitu kan Mas. Sehari ini ngisi berapa puluh liter. Bayangin kalau seandainya ada kebocoran 5 liter sehari, sebulan udah 150 liter Mas. Nah itu udah sebuah angka yang besar. Nah makanya kami hadir untuk memberikan solusi buat semua pengusaha logistik, rental dan lain-lain untuk bisa membantu menghemat. Jadi dorongannya ini tadi, kalau tadi udah bicara efisiensi generasi kedua, gimana ya biar lebih mudah. Jadi ada kecenderungan mereka menggunakan teknologi agar bekerja lebih mudah. Tapi ada juga kalau dari sisi papanya masih berpikir bukan masalah mudah atau tidak mudah, mana yang bisa lebih untung, kan begitu? Nah, jadi ada dua combo inilah. Satu, papanya berpikir ini biar lebih untung, kita harus monitor bahan bakarnya. Teknologinya dipakai sama anaknya jadi lebih efisien untuk meminimalisir kerugian. Betul. Seperti kita ketahui berarti tantangan-tantangan pendahulu sebelum ada IoT masuk ini kan kalau di industri logistik kayak misalkan BBM bisa jadi diselewengkan juga, bisa kita antisipasi, bisa kita hitung-hitung. Lalu juga rute yang sebelumnya tidak efisien bisa diefisiensikan. Salah satunya pun juga pencurian barang atau kendaraan kita bisa manage tahu di mana dengan adanya GPS tracker tersebut. Betul. Tapi kalau dari sisi kacamata mengingat bukan cuma brand awareness saja, tapi banyak penonton kita pun yang ingin tahu sebetulnya secara cuan atau persentase dengan menggunakan GPS tracker dari IoTF ini. Kalau secara bayangan besarannya, misalnya sebelumnya cost-nya berapa, berkurang berapa persen sih Pak? Betul. Jadi mungkin di awal akan keluar namanya biaya investasi. Kenapa saya bilang biaya investasi? Karena sifatnya ada pengembalian. Seperti itu. Jadi katakan ada 100 truk mau pasang 100 Volkswagen produk kami misalkan. Waduh, ini dilihatnya sebagai biaya dong. Oh bukan, ini bukan biaya, ini investasi. Karena dari biaya, dari investasi ini, itu kita minimum aja ya, 20% itu udah pasti lebih efisien. Dari sisi analisa data, dari data yang sudah kita cek, terus BBM penghematannya seperti itu. Karena kita pernah punya kasus di perusahaan tambang, itu pencurian BBM luar biasa besar di sana. Karena pengawasan kan sulit. Fraud jadinya. Betul, fraudnya kan sulit. Fraudnya itu kan besar maksudnya. Nah, sekarang bagaimana untuk bisa memantau kendaraan tambang di situ? Ya, kalau mau taruh orang, biaya. Itu baru biaya, bukan investasi. Tapi penggunaan bahan bakar itu bisa dipantau dari kantor pusat. Nggak usah taruh orang di sana. Jadi kantor pusat Jakarta, mereka tinggal buka laptop, datanya sudah ada semua di situ. Nah, itu aja kalau ada 100 truk perlu taruh berapa orang. Nah, ini cukup orang di HO, Head Office, di Jakarta atau di Surabaya atau mau dimanapun. Itu langsung lihat, itu aja udah penghematan. Makanya kalau saya bisa katakan setahun kurang lebih 20%. Dan investasi ini kalau misalkan semua armada dipasang, dilengkapi dengan teknologi Volkswagen, ya kurang lebih lah 3-5 tahun udah balik modal Mas. Udah balik modal secara individu perusahaannya ya. Betul. Tapi kalau secara target dari pemerintah tadi dikatakan tahun 2050 sekian bahkan ingin mengejar di pengeluaran margin itu 8%. Ya. Optimis nggak dengan melihat adanya animo masyarakat, UMKM, apakah mereka sudah siap dengan kondisi saat ini dengan adaptasi logistik terhadap IoT? Ya, kalau menurut saya kita optimis ya, karena pemerintah mengeluarkan sebuah statement kan pasti didasari dengan dukungan angka-angka yang menurut saya cukup luar biasa valid ya. Jadi kita dukung aja pemerintah dengan angka-angka tersebut. Tapi yang jelas pengalaman saya di industri ini selama belasan tahun, itu memang bisa menghemat, bisa mendapatkan penghematan. Dan penghematan di sini itu kan bukan hanya untuk menekan kerugian, tapi meningkatkan keuntungan. Jadi kalau seandainya ada biaya-biaya yang tiap hari, tiap bulan keluar, bisa kita hemat, itu pasti meningkatkan keuntungan. Jadi kalau udah rugi, dia jadi rugi makin kecil. Kalau dia udah untung, untungnya makin nambah. Dan ini kan yang perlu dicapai dan
menurut saya pemerintah harus mendukung, Mas. Kenapa? Karena ketika satu perusahaan untungnya bertambah, pajak penghasilannya kan bertambah. Seperti itu. Dan ini kan yang dicintai oleh semua Negara. pihak. Iya, Ya kan? Negara bisa berdampak mencintai terhadap negara. pendapatan lebih, terus dari sisi pengusahanya juga mencintai keuntungannya bertambah kan. Iya. Seperti itu. Lalu ekosistem yang kita lihat, lapangan pekerjaan jadi bertambah karena orang jadi mau invest lagi satu truk. Itu kan satu truk itu bayangin Mas, ada sopir, Iya. orang bengkel. Terus kalau kita turunin ada dealer showroom, ya kan, ada marketing showroomnya, itu kan semua terlibat di dalam satu kegiatan logistik. Dan belum lagi yang di pom bensin, ya, terus di pekerja jalanan dan lain-lain. Dan ini kan satu ekosistem ini luar biasa harus didukung. Masih Seperti terkait dengan animo, mungkin bisa dilihat dari kacamata kinerja perusahaan, Pak. Kalau di kuartal 1 tahun ini saya melihat ada kenaikan secara tahunan 13%. Untuk kuartal 2 dan kuartal 3 khususnya karena kita baru saja menyudahi bulan Oktober, mungkin bisa digambarkan Ya. Pak seperti apa? Memang tahun ini bisa dibilang sebagai tahun yang sangat menantang, Mas. Karena apa? Industri otomotif turun. Jadi kalau bisnis saya, maksudnya bisnis kami yang sifatnya di logistik, IOTF ini sangat bergantung pada induk industri otomotif. Ketika induk industrinya otomotif menurun, penjualan otomotif menurun, biasanya kami terdampak. Dan memang kalau dilihat tahun lalu 2024 itu menurun dibanding 2023. 2025 menurun lagi nih Mas. Tapi untungnya persentase penurunan itu tidak sejajar dengan persentase penurunan kami. Jadi ya ini juga jadi satu tantangan buat perusahaan kami dan terbukti bahwa efisiensi dalam hal teknologi ini yang diakibatkan oleh teknologi ini itu membuat keuntungan kita tetap bertahan walaupun dengan pendapatan yang menurun sedikit gitu, seperti itu Mas. Lalu terkait dengan bisnis yang dijalani oleh IOTF ini sendiri, bisa digambarkan sebetulnya apa saja yang menjadi fokus, bisa digambarkan juga apakah hanya di GPS tracker ini saja atau ada ekspansi ke yang lain, dan juga apakah sektor mana atau bisnis mana yang menjadi pengerek untuk kinerja dari IOTF di tahun ini? Betul. Nah, untuk tahun ini mungkin bisa dibilang efektif kurang lebih kan 1 bulan ya Mas. Iya. Nah, kita sudah rencanakan juga untuk tahun depan, itu kalau hanya mengandalkan otomotif saja, kelihatannya peningkatannya akan ketakar. Oke. Kita tinggal cek, oke, misalkan dari Gaikindo menargetkan tahun depan berapa, ya berarti kan kita ngikut itu. Nah, akhirnya saya sebagai pemimpin perusahaan di sini yang dipercayakan oleh para pemegang saham itu harus berpikir gebrakan apa yang harus saya lakukan. Dan akhirnya saya mencoba untuk keluar dari industri otomotif, itu ekspansi jatuhnya, bukan keluar Mas. Otomotifnya tetap berjalan, lalu kita ekspansi. Bagaimana kalau yang kita lacak ini paspor? Wah, jadi kalau kita bayangkan jumlah wisatawan orang Indonesia yang keluar negeri, katakanlah ya, misalkan jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, itu kan pasti bawa paspor, Mas. Nah, kami udah mulai nih mengarah pada pelacak yang bentuknya stiker. Jadi tinggal ditempel di paspor. Lalu kami sudah mulai, bagaimana ya kalau misalkan orang umroh, orang naik haji. Nah, kami sudah mulai meluncurkan satu produk bentuknya kartu. Yang eSIM seperti itu mungkin ya, bukan? Enggak, kartu seperti ID card. Kartu ID card? Betul, stiker. Itu bentuknya stiker ditempel di paspor atau ditempel di luggage ya, di koper, atau kartu dimasukin di koper. Jadi setiap kali mereka keluar negeri, itu dari aplikasi Volkswagen bisa dicek posisinya ada di mana paspor dan kopernya. Kan kalau kita bayangkan seperti naik haji, umroh kan banyak kan orang tua misalkan. Iya. Orang tua kalau seandainya, ya kami juga berharap pemerintah Indonesia mendukung karena teknologi anak bangsa di sini bisa berkontribusi loh. Misalkan contoh dari kuota haji atau kuota umroh, kita didukung dengan dibelilah produk anak bangsa untuk berkembang dan mengamankan paspor yang peserta umroh, peserta haji. Jadi kalau seandainya paspor hilang kan mau ngurusnya repot ya Mas. Iya. Namanya orang lagi hektik, lupa taruh di mana, tapi kalau sudah ada aplikasi Volkswagen bisa dicek. Karena kartu dan stiker yang kami luncurkan itu bisa dilacak di 195 negara, Mas. Jadi luar biasa. 100 berapa negara? 95 negara. 195 negara. Betul, dan harganya murah, cuma nggak sampai 200.000 perak. Nggak sampai 200.000. Jadi ditempel di paspor, tempel di koper,
Iya kan? Jadi udah enak. Anak-anak juga keluarga yang ada di Indonesia itu bisa langsung cek dari aplikasi aja. Ekspansi dari logistik menuju ke beberapa fitur-fitur tadi yang bisa digunakan untuk Mm-mm. umroh, untuk paspor. Jadi Ini sudah berjalan berapa lama? baru 2 bulan. Baru 2 bulan Baru dua terakhir. bulan. Sudah bisa terbaca nggak animonya seperti apa? Harusnya ini sangat positif dan kami sangat optimis dengan market ini karena setelah kami cek dalam 1 tahun kurang lebih ada 8 juta orang yang keluar negeri. Jadi kalau 8 juta kami ambil 10% aja mas, 800.000 orang. Wah itu luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Ini menarik Ya. sekali ya. Bisnisnya untuk dibahas, namun kita akan bahas usai jeda, Pak Alamsyah. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Tetaplah di Inside Numbers Nusantara Economic Updates. Anda masih menyaksikan Inside Numbers dalam Nusantara Economic Update dan masih bersama kami di sini ada Pak Alamsyah, selaku Direktur Utama dari emiten IOTF, pemirsa, dan masih melanjutkan dialog kami sebelumnya, Pak, tanggapan terkait dengan regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Bisnis Anda ini masuk dalam ekosistem, salah satu yang paling utama tadi adalah logistik, mengingat GPS tracker pada logistik. Melihat regulasi yang ada, stimulus yang ada dari pemerintah, tanggapannya seperti apa? Apakah sudah mendorong industri Anda atau justru memang masih terbilang omon-omon atau mungkin masih loyo, Pak? Ya, saya pribadi berterima kasih kepada pemerintah ya karena sudah mengeluarkan yang namanya Permen Hub nomor 60 kalau nggak salah tahun 2019. Peraturan Kementerian Perhubungan itu mengatur bahwa setiap truk angkutan barang atau angkutan orang, artinya bus, Hmm, itu wajib dilengkapi dengan GPS tracker. Nah, ini kan adalah satu dukungan pemerintah yang luar biasa buat ya pelaku, salah satu pelaku di industri lah, salah satu saya. Karena orang beli truk, pasti mereka wajib pasang GPS tracker. Ini satu hal. Lalu hal yang kedua adalah belakangan ini kan sejak diangkatnya Pak Purbaya iya. selaku Menteri Keuangan yang baru ya, itu kan ada memikirkan bagaimana eh, orang-orang yang ada di Indonesia pekerja di sektor horeca, misalnya hotel, restoran, dan kafe, Hmm, itu kalau nggak salah tidak usah bayar PPh yang gajinya di bawah 10 juta. hmm, Nah, otomatis kan mereka punya pendapatan lebih. iya. Nah, pendapatan lebih kan biasanya nih Daya beli meningkat. daya beli meningkat. Salah satu yang dibeli kan pasti kemungkinan online. Nah, transaksi online yang meningkat, otomatis kan pengiriman pasti ada. Nah, kalau udah bicara pengiriman yang meningkat, otomatis industri logistik juga jadi lebih subur, Mas. Nah, kalau industri logistik lebih subur, pendapatannya makin tinggi, orderannya makin banyak, pasti kan mereka berpikir ekspansi, nambah truk lagi, pasti saya kecepatan lagi di situ. Hmm, Memang kelihatannya untuk gratis pajak nih dari Pak Menteri di bawah 10 juta sama jualan GPS tracker, secara langsung sih tidak ada, tapi secara turunan harusnya berdampak. Karena kecenderungan masyarakat yang gajinya di bawah 10 juta kan kalau pegang uang suka belanja. hmm. Seperti itu kan. Kalau misalkan yang udah pendapatannya tinggi-tinggi kan belum tentu suka belanja, mungkin suka nabung, suka investasi kan seperti itu. Nah, ini yang menurut saya luar biasa. Dukungan-dukungan dari pemerintah. Satu dari sisi truk dan bus Baik, udah diwajibkan, artinya kan market kami sudah diamankan baik. bahwa berapapun jumlah penjualan truk dan bus yang ada di Indonesia pasti pasang GPS Baik, baik. seperti itu. Pak Alamsyah, satu pertanyaan terakhir sebagai pamungkas singkat saja. Mungkin seperti apa harapannya bagi pemerintah dan juga bisa dijabarkan secara singkat saja target-target dari IOTF seperti apa ke depannya? Ya, kalau target dari IOTF sudah pasti kami ingin meningkatkan penjualan. Ya, lalu ada juga harapan dari kami lah karena kami bisa dibilang kan anak bangsa, Iya, didukung oleh prioritas ke dalam pemerintah. negeri seperti itu ya, Betul, pelaku usaha ya. prioritaskan dalam negeri. Misalkan kami diikutsertakan di dalam program haji untuk memonitor pergerakan para peserta haji agar bisa dipantau oleh mudah di Departemen Agama atau di Kementerian Agama. Karena kan tinggal buka laptop aja mereka bisa dicek. Mereka lagi di mana, jumlahnya berapa. Lalu seperti keamanan barang, misalkan kargo-kargo, seperti paspornya dari Dirjen Imigrasi, mungkin atau Kementerian Imigrasi, entah ada bekerja sama kayak gimana, kami ada stiker yang bisa untuk mengamankan paspor-paspor wisatawan
Indonesia yang sedang melancong ke luar negeri seperti itu. Dan ya hal-hal ini otomatis akan meningkatkan pendapatan kami. Pendapatan kami yang meningkat, otomatis bayar pajaknya juga lebih. Toh kebutuhannya sudah ada. Daripada beli sama orang, mendingan beli sama anak bangsa sendiri. Seperti itu, Mas. Luar biasa, itu dia tadi harapan dari Pak Alamsyah Cheng selaku Direktur Utama dari IOTF, dan memang kita juga berharap bisa duduk bersama gitu ya, Betul. Pak Alamsyah, untuk bisa mendengarkan seperti apa pelaku usaha dalam negeri mendapatkan sejumlah stimulus dan sentimen baik untuk perekonomian dari perusahaan dalam negeri sendiri. Dan itu dia pemirsa, dialog kami bersama Alamsyah Cheng selaku Direktur Utama IOTF, dan informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi napas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Rian Antono, pamit undur diri, sampai jumpa.